Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Baiti Janati, NIM S1101 2010-26 dengan Prodi Ilmu Komunikasi dan Makul Pengantar Ilmu Jurnalistik. Oke, yang pertama, jelaskan apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa. Yaitu karena jurnalis hal yang menyangkut kewartawanan dan bersurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan. Lalu perkembangannya karena teknologi media massa membawa kompleksitas hubungan komunikasi massa. Setiap manusia menjadi memakai wacana pesan yang berada dari sifat personal dan kelompok ruang sosial. Peristiwa berita berkembang selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam membuat pola interaksi sosialnya melalui media massa. Media massa dalam perkembangannya kemudian menginstitusikan wacana teks yang unik. Karakteristik pesan jurnalis sebagai bagian dari komunikasi massa menjadi memiliki keunikan dalam sampaian dan muatannya. Lalu jelaskan sejarah dan perkembangan ilmu jurnalistik. Sejarah jurnalistik. Sebenarnya Kaisar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada serambi ini dituliskan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Lalu dari kata acta diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal, dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Kata diurnal lalu diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour. Dan bahasa Inggrisnya adalah journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan dari kata diurnari. Muncul kata diurnalis dan jurnalis, wartawan. Dalam sejarah Islam juga, jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh saat banjir besar melanda kaumnya. Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang saleh dan segala macam hewan. Jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, sebagai media informasi. Salah satu fungsi pers yang paling penting ialah sebagai media informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Lalu yang kedua, sebagai lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, pers juga turut andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai media pendidikan, pers berperan penting dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan hidup manusia. Informasi yang telah disebarluaskan melalui media tentunya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan. Adapun bentuk hiburan yang disajikan oleh pers tetap pada aturan yang berlaku, di mana hiburan harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan. Lalu sebagai kontrol sosial, fungsi pers berikutnya ialah untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif atau tidak membangun. Dalam pelaksanaannya, pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan berbagai penyimpangan lainnya. Lalu yang terakhir, sebagai lembaga ekonomi. Selain sebagai media hiburan dan kontrol masyarakat, pers juga merupakan lembaga ekonomi, di mana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi dituntut mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan, sehingga pers diharapkan dapat berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Jelaskan 4 sistem pers yang diketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Yang pertama, teori pers otoriter. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasi pendapatnya.
Ia tidak bisa memberikan opini melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Negara penganut sistem otoriter yaitu Spanyol, Inggris, dan Jerman. Yang kedua, teori pers bebas. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Negara yang menganut sistem liberal yaitu Amerika, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Swiss. Lalu yang ketiga, teori pers komunis. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau marxis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dan fungsi pers sebagai alat pemerintah. Ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yakni pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan yang ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers apabila dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Negara penganutnya yaitu Korea Utara, Rusia, dan Hungaria. Lalu yang terakhir, teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang disajikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab sosial. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi apabila media massa disajikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Negara penganutnya yaitu Indonesia. Sekian dari video UTS saya ucapkan terima kasih.